Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang saleh dan salehah kelas 43. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat wabah corona ini. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Untuk itu kalian harus ingat pesan ibu 3M, ya, selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menggunakan masker pada saat kalian keluar rumah, dan menghindari kerumunan, ya, supaya kita terhindar dari COVID-19 tersebut. Baik anak-anak Ustadz yang saleh dan salehah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari subtema 1 pembelajaran 3 ya. Pada pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari keragaman kegiatan di lingkungan sekitar, sumber daya alam, dan membaca puisi. Baik anak-anak Ustadz yang saleh dan salehah, perhatikan di buku paket kalian pada halaman 24. Ayo mengamati manfaat hewan ternak. Beternak merupakan kegiatan merawat dan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk mencukupi kebutuhan. Hewan ternak dapat dimanfaatkan mulai dari telurnya, dagingnya, susunya, atau kulitnya. Ya, pemanfaatan itu tergantung pada jenis hewan ternaknya. Ya, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah ini kita melihat ada hewan ternak berupa binatang bebek, ayam, sapi, dan kambing. Apakah manfaat dari tiap hewan pada gambar tersebut? Ya, masing-masing memiliki manfaatnya, ya, terutama dagingnya. Ya. Kalau pada ayam, telurnya juga bisa kita manfaatkan. Ya. Pada sapi, kulitnya, susunya, dagingnya, begitu juga dengan kambingnya atau domba. Ayo membaca hasil sumber daya alam pertanian. Selain berternak, masyarakat Indonesia banyak melakukan kegiatan pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang sangat mendukung tumbuhnya beraneka jenis tanaman pertanian. Nah, inilah beberapa hasil contoh pertanian masyarakat Indonesia. Ada jeruk, apel, mangga, wortel, sawi, kembang kol, dan masih banyak lagi ya. Sekarang hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Jadi apakah seseorang yang tinggal di daerah dataran tinggi kegiatannya itu sama dengan yang ada di pantai, terutama jenis atau mata pencariannya. Ya, sekarang kita akan mempelajarinya. Silakan kalian buka di halaman 28. Ya. Kondisi alamiah dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Ya, hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografi fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis, dan kualitas tanah, serta kondisi perarian. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah puncak gunung. Nah, sekarang kita akan mempelajari coraknya seperti apa. Ya. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi
fisiknya. Corak kehidupan penduduk Indonesia antara lain. Corak kehidupan daerah pegunungan. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, perladangan, dan buruh perkebunan. Corak kehidupan daerah dataran tinggi. Nah, penduduk daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan. Ada juga corak kehidupan daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu, sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang, seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Corak kehidupan daerah pantai, penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Jadi, kondisi geografis ini mempengaruhi aktivitas penduduk. Ciri-ciri puisi, ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ciri-ciri puisi. Nah, sekarang kita akan pelajari kembali. Di sini ada karya dari Roni Marianto dengan judul Indahnya Alam Negeri Ini. Bisa kalian buka pada halaman 31. Ya, nanti kalian coba praktikan dalam membaca puisi dengan judul Indahnya Alam Negeri Ini. Dari apa yang sudah kalian baca, ya, nanti silahkan kalian jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Apakah yang kalian bayangkan ketika membaca puisi di atas? Menurut kalian, apakah isi puisi di atas? Berapa jumlah bait dalam puisi tersebut? Berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa puisi itu terdiri dari beberapa bait, ya, di mana setiap baitnya itu kebanyakan, ya, terdiri dari 4 baris, ya. Nah, baik, demikian materi kita. Ya, silahkan nanti kalian baca-baca kembali, dan soal-soal yang ada di buku paket kalian silahkan dikerjakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.